Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiara Lubis dengan NIM 41521011013 pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai tugas besar 2 pada mata kuliah Arsitektur Komputer, saya diminta untuk memberikan review 3 merek laptop. Laptop yang pertama, MacBook Pro AMD 1113. MacBook Pro AMD 1113 inci Core i5 tahun 2012, sudah didukung dengan HDD 500GB, merupakan salah satu produk laptop yang paling laris pada masanya, dan teknologi LVI Bridge pada prosesor Intel Core i5 2,5 GHz tentu menjadikannya sangat powerful di tahun 2012. Selain itu, tambahan memori dengan RAM 4 GB 1160 MHz membuat performa multitaskingnya tidak perlu diragukan. Hingga sekarang masih cukup banyak pengguna Mac yang setia pada versi ini, meskipun hanya dipersenjatai dengan kartu grafis Intel XT 4000. Tetapi untuk keperluan kantor, rasanya sudah cukup, namun sayangnya belum ada teknologi Retina Display pada laptop ini. Dan resolusi layar hanya sebesar 1280x800 native resolution. Untuk storage, Apple memberikan space sebesar 500 GB secara default, tetapi kita dapat melakukan upgrade hingga mencapai 1 TB HDD atau bahkan menggantinya dengan SSD SATA 3. Laptop MacBook Pro 13 inci ini memiliki banyak port yang dapat menunjang kebutuhan aktivitas seperti USB 3.0, FireWire 800, dan RJ45, SDXC card reader, jack handphone. Pada versi ini pula masih disediakan optical drive X8 speed yang mampu membaca DVD dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perangkat ini di-packaging menggunakan casing aluminium silver yang sangat menawan. Daya tahan baterainya mampu hingga jangka waktu 5 hingga 7 jam untuk pemakaian baterai normal. Pada chassis aluminium menawarkan kualitas build yang kokoh dan tentunya terlihat mewah. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan pada desain aluminium dan mewah dan berkesan. Mekanisme keyboard sangat baik, tersedia port USB 3.0, FireWire dan Thunderbolt, memiliki optical drive dan RJ45 dan kualitas speaker yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya, belum support 1080 pixel, tidak tersedia HDMI, laptop cukup tebal, daya tahan baterai tidak terlalu baik, produk lama tidak direkomendasikan, masih menggunakan SSD, upgrade ke SSD. Untuk laptop yang kedua yaitu Realme. Seperti yang kita ketahui bahwa Realme dikenal dengan smartphone-nya. Namun kali ini Realme mengeluarkan laptop dengan nama Realme Book. Pada pertengahan tahun 2021, Realme Book ini menarik perhatian banyak orang karena merupakan keluaran pertama dengan desain dan spesifikasi yang menarik dan mewah. Desain polos ini tetap memiliki gayanya sendiri yang memikat. Realme Book punya ketebalan hanya 14 mm. Selain itu, bobotnya hanya 1,38 kg. Dimensi tipis dan bobot ringan ini membuatnya mudah dibawa kemana-mana. Realme Book memiliki desain tepi layar yang sangat tipis dengan bezel
5,3 mm sehingga rasio layar terhadap bodinya mencapai 90%, lebih tinggi dari MacBook Air milik Apple. Keuntungan dari ultra narrow bezel ini adalah dapat membuat visual terlihat lebih luas dan lega. Layar 14 inchinya menggunakan resolusi 2K, tepatnya 2160 x 1440 pixel. Layarnya bisa dibuka sampai kemiringan nyaris 180 derajat. Dan untuk keyboardnya hadir dengan desain minimalis. Beberapa tombol tidak tersedia seperti Arena Pad, tombol page down, page up, home, serta end. Untuk jarak tombol dibuat agak renggang sehingga tidak terasa sempit, dan kenyamanannya juga dapat dengan travel distance yang rendah, yaitu 1,3 mm, sehingga tidak perlu menekan terlalu dalam saat mengetik. Tidak ketinggalan disertai backlight warna putih dengan 2 tingkat kecerahan untuk mengetik dalam kondisi terang. Realme Book menggunakan trackpad yang besar yang dapat meningkatkan kontrol area sampai 44% dibandingkan dengan laptop biasanya. Realme Book hadir dengan prosesor Intel Core generasi ke-11, yaitu Intel Core i5 1135G7 dan Intel Core i3 1115G4. Untuk media simpannya menggunakan SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 512 GB. Realme tidak menyediakan slot tambahan lainnya untuk penyimpanan. Untuk bagian dalam laptop terpasang pendingin yang terdiri dari 2 kipas yang saling berhubungan dengan 2 heat pipe. Sistem ini sangat efektif untuk membantu komponen dalam menghantarkan panas. Sementara untuk buangan udara panas, Realme menyediakan lubang pembuangan berukuran panjang di sisi belakang dekat engsel layar. Untuk baterai yang digunakan memiliki kapasitas 54 watt. Dengan ini baterai bisa bertahan sampai dengan 11 jam. Nilai plus pada laptop ini adalah sangat tipis dan ringan, performa bagus, suhu tetap adem saat kerja tinggi, layar IPS 2K dengan aspek rasio 3:2, adaptor 65 watt, dan didukung fast charging dan juga bisa digunakan untuk smartphone. Terdapat Thunderbolt 4 tombol power dilengkapi sensor sidik jari. Minusnya, port I/O sedikit tanpa HDMI. Aplikasi PC Connect hanya kompatibel dengan seri tertentu. Dan untuk laptop ketiga yaitu Asus ROG Strix G15 G512Li tampil dengan desain menawan layaknya sebuah mobil sport dengan berbagai lekukan dan area pembuangan panas yang mencolok. Pada bagian penampangnya terdapat aksen tekstur brushed metal finish yang membagi 2 area serta mata ROG yang sudah menjadi ciri khas dari jajaran laptop gaming besutan Asus. Sayangnya mata ROG tersebut tidak dapat menyala sama sekali, melainkan dilapisi krom yang sangat reflektif. Namun tidak bisa dipungkiri lagi kalau lampu RGB yang mengelilingi bagian bawah bodinya terlihat sangat menawan dan keren. Apalagi ketika laptop digunakan pada ruang gelap. Laptop ini menyediakan port sama sekali di samping sisi kanannya agar mouse dapat digerakkan lebih leluasa. Sementara pada sisi kiri terdapat 3 buah port USB A 3.2 generasi pertama serta
3,5 mm, audio combo jack. Untuk sisa port lainnya tersemat di bagian belakang bodi, tepatnya di antara kedua exhaust yang terdiri dari HDMI 2.0B, RJ45 LAN jack, USB-C 3.2 generasi 2 yang mendukung layar eksternal, serta power DC. Keputusan untuk menyematkan berbagai port tersebut di bagian belakang merupakan langkah yang tepat, karena meminimalisir lalu lalang kabel sehingga bisa bermain game dengan lebih fokus dan punya ruang lebih luas. Saat membuka penampang dari laptop ini langsung disajikan oleh layar besar, serta keyboard klip RGB. Layar pun dikelilingi bezel tipis yang membuatnya terlihat lebih luas. Namun dengan bezel bagian bawah masih cukup tebal, kemungkinan besar untuk mengakomodasi ukuran keyboard. Layarnya sendiri memiliki bentang dengan 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel yang punya cakupan warna 100% sRGB dan refresh rate 144 Hz. Selain itu, layarnya juga sudah dilapisi oleh anti-glare untuk meminimalisir pantulan cahaya. Maka dari itu, layar ROG Strix G15 tidak hanya mampu menampilkan gambar yang menawan dengan warna cerah saja, melainkan juga menghasilkan gerakan animasi yang jauh lebih mulus berkat refresh rate yang tinggi, dan dikombinasikan dengan speaker yang mengeluarkan suara di kedua sisi laptop dengan kualitas yang bagus dan lantang. Pada laptop ini mampu memberikan pengalaman hiburan yang memuaskan. Terdapat keyboard dan backlight RGB serta tombol WASD transparan yang dihadirkan sebagai navigasi visual ketika bermain game, khususnya di ruang gelap. Setiap tombol terasa nyaman untuk digunakan bermain game maupun kegiatan produktivitas seperti mengetik. Dan untuk sementara, touchpad-nya tergolong luas dengan lapisan permukaan halus yang memudahkan jari menyelusur serta dua tombol fisik terpisah untuk klik kanan dan klik kiri. Pada kinerja dari ROG Strix ini dalam bermain game, rasanya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 1300H yang memiliki 4 core dan 8 thread, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dan VRAM GDDR6 4GB dan RAM 8GB, membuat Asus ROG ini siap untuk melibas berbagai game yang kamu inginkan. Dan ditambah lagi, untuk penyimpanan internalnya sudah menggunakan solusi NVMe SSD berkapasitas 512GB untuk memberikan pengalaman sistem operasi yang sangat responsif dan waktu loading yang jauh lebih singkat dan efisien. Untuk sebuah laptop gaming, ROG secara mengejutkan punya daya tahan baterai yang tergolong di atas rata-rata. Sementara untuk pengisian daya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 34 menit dengan menggunakan adapter 120 watt yang punya ukuran relatif lebih sedang. Angka yang masih tergolong wajar untuk sebuah laptop gaming. Secara keseluruhan, Asus ROG merupakan sebuah laptop gaming mumpuni yang dapat meningkatkan pengalaman gaming kamu lebih baik jauh lagi. Layar yang menawan dan performa tinggi menjadi daya tarik utama dari laptop ini, sehingga cocok bagi kamu yang senang bermain game secara kompetitif dan kompatibel. Sekian review laptop yang sudah saya sediakan untuk video tugas besar 2 kali ini. Semoga memberikan informasi yang kalian inginkan. Terima kasih perhatiannya. Saya memohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.